One, two, one, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Destri Anggraini, NIM 2283210009 dari kelas 1A jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Iwan Ridwan MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban mencari ilmu. Islam adalah agama yang memuliakan orang berilmu. Derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tak berilmu. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupan, karena ilmu ibarat cahaya yang akan meneranginya dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Menuntut ilmu harus selalu dilakukan sepanjang hidup, walau tidak selalu lewat bangku sekolah. Dan membaca buku adalah salah satu jalan dari mendapatkan ilmu. Pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian baik yang termasuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam dan sebagainya. Kata ilmu diambil dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilma. Alima sebagai kata kerja yang berarti mengetahui. Quraish Shihab menjelaskan kata ilmu dengan berbagai bentuknya dalam Al-Quran terulang 854 kali. Selanjutnya, menurut Quraish Shihab, makna ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Dari semua kata bentukan dari akar katanya mempunyai makna kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Sekalipun demikian, kata ilmu berbeda dengan arofa atau mengetahui, arif yang mengetahui, dan ma'rifah atau pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinamakan arif, tetapi alim, yang berkata kerja ya'lamu atau dia mengetahui, dan biasanya Al-Quran menggunakan kata tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sesuatu yang gaib, tersembunyi, dan rahasia. Jadi, ilmu secara lughawi adalah mengetahui secara sesuatu secara dalam, hingga menjadi jelas. Menurut Quraish Shihab, makna ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Dari semua kata bentukan dari akar katanya mempunyai makna kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Sekalipun demikian, kata ilmu berbeda dengan arofa atau mengetahui, arif yang mengetahui, dan ma'rifah atau pengetahuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dinamakan arif, tetapi alim yang berkata kerja ya'lamu atau dia mengetahui, dan biasanya Quran menggunakan kata tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui sesuatu yang gaib, tersembunyi, dan rahasia. Jadi, ilmu secara lugawi adalah mengetahui sesuatu secara dalam. Pertama, kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak dibatasi untuk laki-laki saja, karena
wanita pun memiliki hak yang sama dalam mencari ilmu semua gender. Memiliki kewajiban dan hak karena sama-sama menjadi khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sekaligus juga menjadi hamba. Sebagai khalifah, tentu manusia membutuhkan ilmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebagai hamba, membutuhkan ilmu memadai agar bisa menjadi hamba atau abid yang baik. Mustahil bisa menjadi khalifah tanpa ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola dan merekayasa kehidupan di bumi ini sehingga bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Misalnya, untuk sholat saja perlu ilmu mencari kiblat, mencari waktu yang tepat kapan sholat 5 waktu dilakukan. Juga ilmu membangun masjid yang benar, membangun tempat wudhu yang baik, dan sebagainya. Tak ada pula batasan tempat dan waktu dalam mencari ilmu. Bahkan, ada ungkapan Arab yang menyebut tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Islam juga mengajarkan menuntut ilmu itu dimulai sejak lahir hingga ke liang lahat. Jadi, belajarlah mulai kecil hingga akhir usia. Jangan malu untuk terus belajar walau sudah berumur. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya, ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ilmu komputer, ilmu nuklir, dan lainnya. Untuk hukum ilmu yang kedua yaitu fardu ain. Hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya ilmu agama Islam, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tata cara beribadah, dan yang terkait dengan kewajiban sebagai muslim. Untuk yang ketiga yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Pelajar atau orang yang sedang menuntut ilmu, juga guru atau orang yang sedang mengajarkan ilmu, memiliki keutamaan khusus. Mereka ini derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bagi golongan ini adalah sebagai berikut. Diberi derajat yang lebih tinggi. Penting bagi setiap insan untuk menuntut ilmu, karena dengan memiliki ilmu, banyak hal yang bisa kita dapati. Sebagaimana sebuah pepatah Arab yang berbunyi, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma ma'a fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, siapa yang ingin dunia atau hidup di dunia dengan baik, hendaklah ia berilmu. Siapa yang ingin di akhirat, hidup di akhirat nanti dengan senang, hendaklah ia berilmu. Siapa yang ingin keduanya, hendaklah jadilah orang berilmu. Kesimpulannya, belajar atau menuntut ilmu mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Dengan menuntut ilmu, orang menjadi pandai. Ia akan mengetahui terhadap segala sesuatu yang dipelajarinya. Tanpa menuntut ilmu, orang yang tidak akan mengetahui sesuatu apapun. Di samping belajar dapat menambah ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktek, belajar juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Orang yang belajar sungguh-sungguh disertai niat ikhlas, ia akan memperoleh pahala yang banyak. Belajar juga dinilai sebagai perbuatan yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar dengan niat ikhlas kepada Allah diampuni dosanya. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.